Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada video kali ini kita lanjutkan pelajaran nahwu kita pada kitab Taisir. Alhamdulillah, kita flashback kembali ke belakang di bab pertama kita membahas ya pengertian nahwu. Kemudian di bab kedua kita bahas tentang kalam. Di bab ketiga kita membahas macam-macam huruf dan kita sudah ambil huruf jar. Ya. Kita pahami di dalam kalam unsur penyusun kalam yang akan kita bahas adalah al-kalimah atau kata. Dan yang sudah kita ambil adalah huruf ma'ani. Nah, sekarang kita mau bahas yang kedua yaitu isim. Maka di sini bab keempat isim, al-ismu. Pengertian isim. Alhamdulillah, setelah kita membahas komponen pertama pada pembagian macam-macam kata yaitu huruf ma'ani. Sekali lagi, macam-macam kata. Pertama isim, kedua fi'il, yang ketiga adalah huruf ma'ani. Ya. Dan kita sudah ambil yang ini. Contohnya adalah huruf jar. Nah, sekarang kita mau bahas yang ini. Sekarang kita akan membahas komponen kedua yaitu isim. Nah, isim ini yang paling banyak muncul dan unsur terpenting pada kalimat. Unsur terpenting banyak muncul. Jadi perlu kita pahami dengan pemahaman yang baik dan benar. Waffaqakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Isim secara istilah adalah kata yang menunjukkan sebuah makna. Ini isim. Misalkan sayyaratun maknanya apa? Mobil. Baitun maknanya apa? Rumah. Dan tidak terikat dengan waktu, ini tidak terikat dengan waktu. Kenapa? Karena yang terikat dengan waktu nanti kita jelaskan hanyalah kata kerja. Adapun isim, atau secara global kita artikan kata benda atau yang lainnya nanti dibahas, dia tidak terikat dengan waktu. Dia hanya menunjukkan sebuah makna. Berikut yang masuk dalam kategori isim. Perhatikanlah tabel di bawah ini. Nomor 1 yang masuk dalam kategori isim adalah insanun, manusia. Maka manusia dalam hal ini masuk kategori isim. Contohnya Khalidun, seorang diberi nama dengan Khalid. Maka Khalidun ini adalah isim. Fatimatu, nama orang, perempuan namanya Fatimah. Berarti insan di sini bisa juga kita artikan sebuah nama. Sebuah nama. Talibun, pelajar. Ini sebuah nama atau profesi pada seorang manusia. Tabibatun, dokter perempuan, profesi yang ada pada manusia, baik itu nama dan juga profesinya di sini dan yang lainnya terkait manusia, maka dia masuk dalam kategori apa? Isim. Hayawanun, ini yang kedua artinya hewan. Baqarah, di sini sapi artinya. Ghanam, kambing. Jamal, unta. Namlatun, semut. Filun, gajah. Nah, semua nama-nama hewan masuk dalam kategori isim. Ada juga nabatun, artinya tumbuhan. Contohnya tufahun, apel. Nama-nama tumbuhan, nama-nama buah-buahan masuk dalam kategori isim. Burtuqalun, jeruk, masuk dalam isim. Tomatim, tomat, masuk juga dalam kategori isim. Jamadun, kata benda, benda mati biasanya, masuk juga dalam kategori isim. Contohnya baitun, rumah. Masjidun, masjid. Nahrun, sungai. Jabalun, gunung. Qaryatun, desa. Nah,
ini masuk dalam kategori jamat, dan jamat ya termasuk anggota atau kategori isim. Kemudian selain itu juga ada sifat secara makna, artinya sifat, maka contohnya saghirun, ini sifat kecil, dia termasuk isim. Tawilun, tinggi. Saminun, gemuk. Ilmun, ilmu. Hudan, petunjuk. Nasyatun, giat atau semangat. Nah, ini contoh-contoh yang masuk dalam kategori isim. Ada insan, ada hayawan, ada nabat, ada jamad, dan ada sifat. Barakallahu fiik. Sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya, tanda isim. Ya. Kita ketahui tadi pembagian macam-macam kata, isim, fi'il, huruf. Ya, hurufnya kita ambil huruf jar, isimnya sudah kita bahas siapa saja anggotanya. Dan untuk membedakan satu antara yang lainnya, antara isim, fi'il, dan huruf ma'ani, pasti memiliki tanda, memiliki ciri. Nah, ini maka kita bahas di sini tanda isim. Ya, ketika kita mengetahui tanda ini, maka kita akan bisa menebak, oh ini adalah isim. Taunya dari mana? Dari tanda-tanda yang akan kita bahas. Isim memiliki beberapa tanda atau ciri atau alamat sama yang dengannya akan terbedakan dengan kedua temannya, yaitu huruf, maksudnya huruf ma'ani, dan fi'il. Karena masing-masing ini nanti memiliki tanda. Ya, sekarang kita bahas tanda isim. Perhatikanlah tabel di bawah ini. Tanda isim yang pertama adalah tanwinun, artinya tanwin. Nanti bentuknya bisa domatain, fathahtain, atau apa? Kasratain. Contoh ayatnya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Perhatikan kata wailun, dia isim. Taunya dari mana? Ada tanwin domatain. Humazatin isim karena ada tanwin kasratain. Lumazatin isim, tandanya apa? Ada tanwin kasratain. Begitu juga malan, dia isim, tandanya apa? Tanwin. Itu tanda yang pertama yang ada pada isim. Kalau kita baca Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW dan di sana ada tanwin, maka pastikanlah, jangan ragu, dia adalah sebuah isim. Yang kedua, al-alif wal lamu. Alif lam. Artinya menerima alif lam di awal katanya. Ada alif lam di awal katanya. Contohnya, inna syani'aka huwal abtar. Maka kata al-abtar di sini masuk kategori isim. Bukan fi'il, bukan huruf. Taunya dari mana? Ada alif lam di awalnya sini. Al-abtar. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga, harful jar. Nah, ini yang kita bahas kemarin di bab 3. Harful jar hanya masuk ke dalam isim. Atau kalau ada huruf jar, maka sudah bisa dipastikan setelahnya adalah isim. Artinya didahului oleh huruf jar. Contohnya, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kata asfin kita kategorikan isim. Kenapa? Karena didahului huruf jar. Mana huruf jarnya ini? Kaf. Artinya seperti. Nah, kita perlu hafalkan kembali huruf-huruf jar dan makna-maknanya. Atau min syarri hasidin idza hasad. Maka syarri di sini adalah isim. Kenapa? Karena didahului huruf jar. Intinya kalau ada huruf jar, ya pasti setelahnya adalah isim. Itu tanda yang ketiga. Majrurun artinya kasrah. Secara umum artinya kasrah, baik kasrah nanti atau kasratain atau pengganti kasrah. Nanti akan dibahas insyaallah. Tapi yang kita pahami majrur maknanya adalah apa? Kasrah. Contohnya, araital ladzi yukadzibu biddin. Nah, kata ad-din isim. Taunya dari mana? Ini. Ada majrurnya. Kasrah.
Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Rasuli isim. Kok tahu? Karena ada alamat majrur ya, atau bahasa lainnya khafd atau kasrah, maka sudah dipastikan dia adalah sebuah isim. Nah, ini tandanya dari tanwin, menerima alif lam, didahului huruf jer, dan berharokat akhir dengan kasrah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harus semua terkumpul syarat-syarat ini, ataukah satu saja sudah cukup? Maka kita jawab di sini catatan. Terkadang tanda isim hanya satu. Nah, ini hanya satu. Hanya satu saja yang bisa kita temukan. Contohnya wailun. Apa tandanya? Malan. Hanya sebuah tanwin. Cukup satu alamatnya, maka dia sudah bisa dikatakan isim. Al-abtar. Apa tandanya? Alif lam. Hanya alif lam, cuma satu. Maka sudah bisa juga dipastikan dia adalah isim. Rasuli. Majrur. Hanya majrur atau apa? Kasrah, maka sudah dipastikan dia adalah sebuah isim walaupun hanya satu tandanya. Yang kedua, tanda isim ada dua. Nah, sekarang ada dua sekaligus. Yang bisa kita temukan contohnya syarri. Apa tandanya? Didahului huruf jer dan majrur. Mana jernya? Kita perhatikan ayatnya. Wa min syarri. Nah, ini tanda apa? Huruf jernya. Yang kedua apa? Adanya majrur atau kasrah. Berarti dua tanda. Hasidin. Apa tandanya dia sebuah isim? Pertama tanwin. Yang kedua majrur atau kasrah. Nah, maka hasidin dikatakan isim, ada dua tanda. Allahi. Apa tandanya? Lafzul jalalah Allah adalah isim. Pertama alif lam. Ini ada alif lamnya di awal. Dan majrur. Nah, itu tanda isim yang kedua kita temui ada dua. Yang pertama ini ada satu. Selanjutnya tanda isim ada tiga yang bisa kita temukan. Sekarang tiga sekaligus. Contohnya bidini. Apa saja tandanya? Yang pertama ada huruf jar, di sini huruf ba. Nah, ini satu tanda yang pertama. Yang kedua apa? Alif lam. Ini tanda yang kedua. Yang ketiga apa? Dengan majrur. Ini tanda ketiga. Bidin, jadi ad-din di sini isim dengan berapa tanda? Tiga tanda. Ada lagi ke asfin. Apa saja tandanya yang menunjukkan dia adalah isim? Yang pertama kemasukan huruf jer. Ini tanda yang pertama. Yang kedua bertanwin. Sekaligus dia juga majrur atau kasrah sebagai nomor 3. Jadi isim bisa dikenal, bisa diketahui. Pertama hanya satu saja tandanya. Yang kedua bisa dua. Yang ketiga ada 3 tanda sekaligus. Bisa nggak 4? Tidak bisa. Kenapa alasannya? Perhatikan nomor 4. Jika isim sudah kemasukan alif lam, maka tidak boleh lagi bertanwin. Jadi tanwin, ya baik fathatain, dommatain atau kasratain tidak bisa didahului oleh alif lam. Tidak bisa didahului oleh alif lam. Fata'ammal, maka perhatikanlah. Nomor 5, huruf jar dan alif lam. Huruf jar dan alif lam adalah tanda isim yang dilihat dari sisi awal. Nah, jadi untuk menentukan isim, kalau dari awalnya kita lihat ada nggak huruf jar atau alif lamnya. Sedangkan tanwin dan majrur atau kasrah, ya, dilihat dari sisi apa? Dari sisi akhir. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan isim, kategorinya siapa saja, kemudian tanda-tanda alamatnya apa saja, ya terkumpul berapa saja alamatnya dibahas di sini. Barakallahu fik. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Barakallahu fik. Kita langsung masuk latihan 1 di sini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar sama dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian latihan 2, tentukanlah tanda isim pada kalimat di bawah ini. Nah, ada latihan di sini.
Wa anzalna minal mu'sirati. Kita perhatikan kata cetak merah. Al-mu'sirati. Apa dia? Isim, fi'il atau huruf? Dan dia jawabannya adalah isim. Kok tahu tandanya dari mana? Pertama alif lam. Nah, di sini kita checklist alif lam. Yang kedua kemasukan huruf jer nih, min, asalnya min. Tapi untuk memudahkan pengucapan dengan kata setelahnya maka dibuatlah fathah. Kemasukan huruf jer, kita bikin checklist di sini. Kemudian di sini ada majrur, maka kita checklist di sini ada 3 tanda. Contoh lagi, kul huwallahu ahad. Ahad. Isim atau fi'il atau huruf? Maka jawabannya adalah isim. Taunya dari mana? Ada tanwin di sini, maka kita checklist di sini. Dan begitu seterusnya. Barakallahu fiik, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ya, di sini ada kata mutiara, kita tutup. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, berilmu sebelum berucap dan beramal. Keutamaan ilmu ya lebih dulu sebelum seorang berucap di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya ucapan maupun amalan, maka semuanya harus didasarkan ilmu dari Al-Qur'an, dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Nah, di sini juga contohnya bisa kita ambil untuk praktek. Misalkan kata ilmu, isim, fi'il atau huruf. Kalau kita jawab isim, maka kita tanya apa tandanya. Maka kita perhatikan di sini ada alif, lam. Maka dipastikan dia adalah apa? Isim. Barakallahu fiik. Itu sedikit contoh praktiknya. Di sini ada peta pemahaman tugasnya yang bisa dilihat. Isim kategorinya, sini apa saja, kasih contohnya. Di sini ada tanwin, kira-kira di sini apa isi dan kasih contoh. Ada juga galeri istilah, isim apa, majrur apa. Barakallahu fikum. Selesai sudah kita dari bab 4 ya, pelajaran nahwu dari kitab Taisir. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.